rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala muridina wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan di Puji Lantai 4 ini di KSN Bedah Corak Kardiovaskular dalam rangka kita pengajian rutin dari SNF BPKP dalam keadaan syariah walafiat. Berikutnya salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana kita semua dapat sampai ke saat ini zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Tayyib. Materinya menyambung dari materi yang kemarin tentang kitab Al-Muzani. Al-Muzani, ya, tidak tentang akidah Imam Al-Muzani. Sebelum kita mulai masuk ke acara inti, marilah kita buka dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Arif Kurniawan kepada Akhina Arif. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan memiliki tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Akhina Arif sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahalanya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, kajian pada sore hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdurrahman Tayyib. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin ke-7 yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laisa bimakhluqin fayabid. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Darinya lah berasal. Dan dia bukan makhluk. Kalau dia makhluk, dia akan habis, akan sirna. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu akidah yang hampir ada dalam setiap kitab-kitab akidah para ulama salaf. Karena pentingnya masalah ini. Karena ini berkaitan dengan salah satu rukun iman kita, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan juga hal ini berkaitan dengan iman kepada Allah. Ini berkaitan dengan iman kepada sifat Allah, sifat kalamullah. Jadi ini pembahasan yang sangat berharga, yang penting sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berjuang mati-matian mempertaruhkan nyawa beliau demi akidah yang satu ini. Ini sekali lagi pembahasan yang penting yang perlu untuk diperhatikan oleh semuanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita sampaikan tentang dalil Al-Quran adalah kalamullah. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrik minta tolong untuk dilindungi, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah menamakan Al-Quran dengan kalamullah. Maka seorang muslim muslimah wajib meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani, Al-Quran kalamullah. Salah satu dalilnya tadi. Surat At-Taubah ayat yang ke-6.
Wa min ladunhu, dan dari Allah lah Al-Quran itu berasal, karena Allah yang pertama kali mengucapkannya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal, bermula. Dan kaidahnya kata para ulama, setiap ucapan dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Meskipun kita misalnya yang membaca Al-Quran, tetap itu kalam Allah. Karena namanya Al-Kalam, dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Misalnya ya, ana mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Yang pernah belajar hadis pasti akan memastikan itu adalah ucapan siapa? Innamal a'malu binniyat. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita yang sekarang membawakannya, menukilnya. Karena namanya ucapan dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakan. Maka Al-Quran adalah kalamullah. Ini jelas tadi dalilnya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Dalil tentang Al-Quran berasal dari Allah sudah kita sampaikan tadi, surat Al-Qadr ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wa laisa bi makhluk, dan Al-Quran bukan makhluk. Mana dalilnya? Kata para ulama di antaranya surat Ar-Rahman. Insya Allah banyak yang hafal itu. Coba siapa yang menghafal ayat pertama 1, 2, 3 saja. Surat Ar-Rahman. Terus Ar-Rahman allamal Quran khalaqa al-insan. Ar-Rahman allamal Quran. Dialah yang mengajarkan Al-Quran dan dialah yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara mengajarkan Al-Quran dengan menciptakan manusia. Penciptaan manusia, manusia makhluk. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Allah membedakan. Ar-Rahman allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran dan cara Quran kalamullah. Sifatnya. Sedangkan manusia makhluk Allah cipta. Ini salah satu dalil Al-Quran bukan makhluk. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintah. Allah bedakan antara penciptaan dan perintah. Dan salah satu perintah Allah adalah Al-Quran. Kata para ulama, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan kata Imam Ahmad, jangan pernah lemah untuk mengatakan dia bukan makhluk. Kenapa kok ini sangat amat diperjuangkan oleh para ulama? Sampai tadi, Imam Ahmad rahimahullah mati-matian berjuang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Karena kisahnya muncul kelompok sesat dari Jahmiyah Mu'tazilah di zaman Al-Khalifah yang bernama Al-Khalifah Al-Ma'mun, yang terpengaruh dengan ilmu filsafat pada waktu itu. Filsafat tentang akidah dari Romawi ataupun Yunani. Yang sampai mereka kaum muslimin terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut. Sampai muncul akidah Al-Quran makhluk. Khalifah, pemimpin pada waktu itu sampai membuat undang-undang. Al-Quran makhluk. Barang siapa yang nggak mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia dihukum. Banyak para ulama yang dipenjara. Banyak para ulama yang juga meninggal dunia. Ada pula yang mengalah cuma pakai istilahnya rekayasa lah untuk selamat.
Ketika ditanya, diinterogasi, apakah Al-Quran makhluk? Dia mengatakan, ya ini salah satu rekayasa para ulama untuk selamat. Dia mengatakan dengan jarinya, Al-Quran, Taurat, Injil, ya, Zabur, semuanya ini makhluk. Sambil mengisyaratkan kepada jari telunjuk. Maksudnya yang makhluk itu jarinya. Ya. Maka dia pun apa? Selamat dari hukuman penguasa pada waktu itu. Namun Imam Ahmad rahimahullah tidak mau, tetap bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Maka beliau dipenjara sampai 3 kekhalifahan. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Bahkan beliau pernah dicambuk sampai pingsan. Tetap bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah. Sampai kata para ulama, innallaha yang suruh hadadin birrajulain. Allah menolong agama Islam lewat 2 perantara manusia. Yang pertama, bi Abi Bakar Yamar Ridda. Lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang murtad. Artinya seandainya bukan karena Allah kemudian karena Abu Bakar As-Siddiq, habis semua orang Islam. Tidak ada lagi nama Islam. Ini salah satu jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula kata ulama tadi, Allah menolong agama ini lewat orang yang kedua, Imam Ahmad rahimahullah, yaumal mihna, ketika tadi hari-hari ujian bagi para ulama. Meskipun disiksa, tetap beliau mengatakan Al-Quran kalamullah. Artinya, seandainya bukan karena Allah, kemudian karena Imam Ahmad, kita nggak akan mengenal lagi akidah sahihah ini. Mungkin kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, maka sekali lagi kita nggak akan lagi mengenal akidah yang benar, yang hak, akidah yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Ini salah satu perjuangan Imam Ahmad rahimahullah sampai beliau pun digelari dengan imamnya ahli sunnah wal jamaah rahimahullahu ta'ala. Maka ini sekali lagi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi imam-imam ahli sunnah taruhan nyawa untuk memperjuangkan akidah yang hak ini. Karena apa? Konsekuensi penyimpangan dalam masalah ini besar sekali. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang pertama sepakat ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan yang lainnya mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia menyerupakan kalamullah yang merupakan sifat Allah dengan makhluk. Maka sama saja dia dengan mengatakan Allah itu makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula kalau dikatakan Al-Quran makhluk, maka kita tidak boleh berzikir seperti yang Rasul ajarkan. Ya, di antara zikir pagi dan petang, a'udzu bi kalimatillahi atamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan di antara kalimat Allah Al-Quran kalamullah. Kalau Al-Quran makhluk, nggak boleh kita berlindung kepada apa? Makhluk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Berlindung kepada Allah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka konsekuensi mengatakan Al-Quran makhluk ini sangat dahsyat sekali. Maka para ulama pun memperingatkan kita jangan pernah mengatakan Al-Quran makhluk. Katakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Demikian pula ada ungkapan-ungkapan yang ya istilahnya syubhat, yang di situ ada kebatilan cuma halus. Namanya syubhat itu halus. Ini kisahnya kata para ulama tadi ketika muncul awal kali ucapan Al-Quran makhluk, ulama pun membantahnya. Ketika orang-orang itu sudah tidak sanggup menghadapi hujahnya ahli sunnah, contoh Imam Ahmad misalnya,
Beliau menulis kitab judulnya Ar-Rad ala Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Di antaranya tentang masalah Al-Quran ini. Ketika mereka sudah tidak sanggup menghadapi hujah-hujah ulama Ahlussunnah, mereka cari cara untuk tetap menyusupkan akidah sesat dan kufur ini kepada kaum muslim. Namun dengan bersilat lidah, namun dengan gaya bahasa yang halus, dengan mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Dia mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Namun maksud mereka adalah Al-Quran makhluk. Cuma dengan gaya bahasa bacaan Al-Quranku makhluk. Tetap kata ulama yang mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, maka dia kelompok Jahmiyah yang kafir tadi. Atau mengatakan bukan makhluk, dia sesat, kata Imam Ahmad Mubtadi. Ini menunjukkan sekali lagi harus betul-betul waspada. Jangan ikut harus orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atau ada pula sebagian orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang ada sekarang ini cuma fotokopian. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas ucapan yang sesat. Karena jelas Allah mengatakan tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-6, Al-Quran kalamullah. Itu yang Rasul ya sampaikan kepada para sahabat. Tetap Allah mengatakan kalamullah, bukan ibarat kalamullah. Nah, sekali lagi, anak ulangi, ini yang harus terus dipegang erat oleh seorang muslim-muslimah berkaitan dengan kitab suci Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla, dari Allah lah berasal, dan Al-Quran bukan makhluk, ya, hingga dia bisa firman. Ya, kalau dia makhluk, dia bisa firman. Dan ini yang tadi dibacakan ayatnya oleh ya, korik kita tadi dari surat Al-Kahfi. Ya, kita mau baca lagi. Kami berkaitan dengan ucapan Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Allah mengatakan, "Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbi. Ini kalimat-kalimat Rabbi itu diantaranya Al-Quranul Karim. Sungguh akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbi. Kalimat Allah nggak akan mungkin habis. Nah, ini menunjukkan Al-Quran kalamullah, dan kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Paham insya Allah ya? Kalau ditanya Al-Quran kalamullah atau makhluk? Iya, harus yakin. Nah. Kemudian ditambahkan untuk menguatkan lagi tentang sifat-sifat Allah. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, poin yang ke-8, beliau mengatakan wa kalimatullah wa qudratullah wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azaliyatun. Kalimat-kalimat Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, semuanya sempurna, bukan makhluk. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi kalimat Allah. Kalimat Allah adalah sifat Allah. Itu sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali. Dan inilah dibalik makna Al-Asma'ul Husna. Kita sering mendengar istilah Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang paling baik. Apa sebab dinamakan nama-nama Allah itu Al-Husna, yang paling baik? Kata para ulama, karena semua sifat, karena nama Allah mengandung sifat-sifat Allah yang sempurna.
yang tidak ada kekurangan sama sekali. Dan itulah makna Allahus Samad. Ya. Kalau antum mungkin belajar tafsir surat Al-Ikhlas, di antara tafsir para ulama, apa arti Allah As-Samad? As-Samad artinya Al-Kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilai jami'u makhlukatihi. As-Samad adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya, yang semua makhluk butuh kepadanya. Ini sekali lagi yang harus kita yakini, kita pahami, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dengan kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah As-Samad, tempat bergantung, tempat kita mencurahkan semua kebutuhan kita. Demikian pula ini berkaitan dengan zikir yang kita baca selesai sholat. Setelah istighfar 3 kali kita baca apa? Nah, zikir selesai sholat fardu. Setelah istighfar 3 kali apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, kata Thauban, seorang sahabat Rasul, dia mengatakan, karena Rasulullah SAW tidak insarafa min salati istighfar salatan. Dahulu Rasul selesai salat fardu, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian melanjutkan dengan kata-kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan di antara man as-salam alladhi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Zat yang selamat dari segala kekurangan dan dari segala aib. Dialah Allah yang maha sempurna. Ya, sedikit kita mau sampaikan di antara faedah kita belajar akidah seperti ini untuk kita lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita belajar nama-nama sifat-sifat Allah, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah berfirman tentang keutamaan para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami, para ulama. Kenapa? Karena ulama mereka sangat paham tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat merupakan ilmu yang termulia di atas muka bumi ini. Ini kata para ulama, ilmu yang termulia secara mutlak di atas muka bumi ini, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena berkaitan dengan zat yang paling mulia. It's syaraful ilmi bi syarafil maklum. Karena kaidahnya kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu itu. Dan ilmu tentang tauhid asma wa sifat berkaitan dengan zat yang mulia, yang sangat mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat yang termulia di dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Apakah isinya tentang salat, tentang puasa, zakat, haji, tentang sedekah, tentang akhlak? Tidak. Namun tentang apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu dan seterusnya. Berkaitan hanya dengan nama-nama dan sifat Allah. Kenapa kok ayat kursi ayat yang termulia di dalam Al-Quran? Sekali lagi tadi. Karena isinya hanya berkaitan dengan zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi ini sekedar memotivasi kita terus belajar tentang sifat-sifat Allah. Karena kita setiap hari beribadah kepada Allah. Masa kita nggak tahu tentang nama dan sifat Allah? Masa kita nggak mau belajar tentang zat yang kita ibadahi? Sekali lagi, yang ditekan oleh para ulama, yang wajib kita yakini kalimat Allah, kekuasaan Allah, semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan. Maka dialah yang wajib diibadahi. Iya karena berdua iya
Wa nasta'in. Adapun makhluk siapapun pasti ada kekurangannya. Adapun Allah zat yang maha sempurna, maka dialah yang berhak diibadahi. Ini ada kaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita yakin Allah itu memiliki al-asmaul husna, kalau kita meyakini Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, dialah zat yang wajib untuk diibadahi, tidak yang lain. Itulah yang juga terkandung dalam ayat kursi tadi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah zat, ya Allah artinya zat yang berhak diibadahi. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, dia maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Disebutkannya Al-Hayyul Qayyum di antara dua Al-Asmaul Husna untuk mendukung la ilaha illallah. Dialah yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena dia yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Artinya yang mati dan yang akan mati tidak boleh kita beribadah kepadanya. Ini keterkaitan erat antara tauhid asma wa sifat dengan tauhid al-uluhiyah. Ulangi lagi, kalau kita sudah yakin Allah yang memiliki al-asmaul husna, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah semata. Seperti yang Allah firmankan juga dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang memiliki al-asmaul husna, maka apa selanjutnya? Apa konsekuensinya? Fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini pembahasan tauhid asma wa sifat. Ini luar biasa manfaatnya bagi seorang muslim dan muslimah. Yang pertama perlu kita sampaikan juga, akidah Ahlussunnah tentang nama dan sifat Allah, kita tidak menetapkan nama dan sifat Allah kecuali berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la natajawazul kitab wa sunnah. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Dan kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita hanya menetapkan saja apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah tentang nama dan sifatnya. Ini kewajiban kita tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkan, tanpa mentakwilkannya, tanpa menafikan. Contoh, tadi ya Allah mengatakan Al-Quran kalamullah. Kita wajib menetapkan Allah punya sifat kalam. Tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Jangan diotak-atik lagi. Ada sebagian orang mengatakan, iya Allah punya sifat kalam. Cuma makna kalamullah itu bisikan hati Allah. Al-makna al-qaim bin nafsi. Ketika misalnya Allah berfirman kepada Jibril, kata mereka Allah berfirman itu tanpa suara yang didengar oleh Jibril. Jibril tahu apa yang ada dalam diri Allah. Kalau antum teliti mendengarkan, memperhatikan statement seperti yang kita nukil tadi, maka antum bisa tahu bagaimana istilahnya kekejian mereka, kurang adabnya mereka kepada Allah SWT. Paham tidak yang kita bahas? Apa maksud dari tadi? Hah? Segi kurang adabnya mereka kepada Allah apa? Nah, kelihatannya sepele. Ini pasti masalahnya kok diributkan, kok dibahas.
Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tiap hari kita ibadah kepada-Nya. Ini pelecehan kepada Allah. Orang tua kita dilecehkan, kita marah. Diri kita dilecehkan, kita memasak. Allah yang menciptakan kita, memberikan hidup, rezeki kepada kita, dilecehkan kita, diam seribu bar. Nah, itu bilahi min dzalik. Mana iman kita kepada Allah? Coba, ya sekedar menghilangkan itu. Ya, ada yang paham deh arah pembicaraan kita tadi? Kalau ada yang mengatakan maksud dari kalamullah itu hanya suara yang ada dalam diri Allah. Allah tidak berbicara dengan suara. Karena kalau dikatakan Allah bicara dengan suara, itu sama dengan musik. Kalian paham? Apa kesalahan dari ucapan mereka? Nah, mereka justru katanya lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka nggak berani mengatakan Allah berbicara dengan suara yang didengar karena mereka takut jatuh ke dalam tasbih. Nanti kalau kita mengatakan Allah berbicara dengan suara sama dengan manusia. Maka mereka demikian. Nah, iya. Apa segi takwil yang di situ ada bentuk ya tadi pelecehan kepada Allah. Nah, artinya apa? Apa? Bisu. Paham ya? Kalau istilah bahasa kita lari dari mulut apa? Yang berbahaya singa atau buaya dulu. Nah, ya intinya tadi mereka ini ingin mensucikan Allah, tapi jatuhnya malah lebih parah dari yang mereka khawatirkan, jatuh ke dalam yang lebih parah. Ingin menjauhkan Allah dari sifat makhluk kata mereka, berbicara dengan suara, namun jatuhnya menyerupakan Allah dengan orang yang bisu. Namanya berbicara dengan hati, namanya apa? Bisu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata para ulama, melecehkan Allah. Yang harus kita yakini, tetapkan Allah punya sifat kalam sesuai dengan kebesarannya. Dan Allah berbicara dengan suara, kata Rasul. Bukan anak yang mengatakan. Rasul yang mengatakannya dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis tentang kebangkitan di padang mahsyar atau dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qariba. Kata Rasul, Allah memanggil mereka penduduk mahsyar disautin dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Rasul yang menetapkan saja. Kok mereka tidak mau? Ini istilahnya kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang menetapkan sifat kalamullah dengan suara. Namun ahli sunnah mengatakan tidak sama kalamullah dengan kalamul makhluk. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Contoh, manusia hidup tidak? Hah? Hidup kan? Allah hidup enggak? Apakah sama kehidupan Allah dengan manusia? Tidak sama. Allah mendengar. Qad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha. Manusia mendengar enggak? Apakah sama? Ya sama. Demikian pula semua sifat Allah demikian. Allah punya sifat kalam, tetapkan. Tidak usah takwil-takwilkan. Demikian pula Allah punya sifat tangan, sifat wajah seperti yang Allah firmankan. Bal yadahu mabsutata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau ahli sunnah simpel akidahnya, tetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada kelaziman menetapkan hal-hal tersebut berarti menyerupakan dengan makhluk. Sebagaimana kata dirinya Imam Bukhari Nu'aim bin Hamad, wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu tasbihun. Sekedar menetapkan, mensifati Allah dengan yang Allah sifati dirinya dengannya, itu bukan menyerupakan dengan makhluk. Sama kalau kita mengatakan meja kursi punya kaki, apakah sama dengan kursi kaki kita?
Yang mengatakan sama, monggo. Kalau enam, ya. Sama dengan mengatakan, ya saya tadi di KBS melihat banyak wajah. Apakah sama dengan wajah manusia? Yang mengatakan sama ya silahkan. Kalau kita enggak mau. Artinya apa? Persamaan dalam kata enggak harus persamaan dalam apa hakikatnya. Gajah punya wajah, semut punya wajah. Apakah sama? Ya, enggak sama. Meskipun apa kata-kata sama wajah dan wajah. Ini antara makhluk berbeda hakikatnya sama namanya. Apalagi antara khalik dengan makhluk, antara Allah dengan makhluk. Allah punya sifat ilmu, sifat pendengaran, sifat wajah, sifat tangan. Enggak ada yang sama sebenarnya dengan sifat makhluk. Persamaannya hanya kata-katanya saja. Maka jangan pernah mentakwil. Ya. Ditakwilkan tangan dengan kekuasaan, ditakwilkan tadi kalam Allah disautin dengan kalamun nafsi. Istiwa Allah di atas aras dikatakan menguasai aras. Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti zaman terakhir. Mereka takwilkan dengan mengatakan yang turun rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini semuanya untuk penyerupaan terhadap ahlul kitab. Kelakuan ahlul kitab kata Allah yuharrifunal kalima an mawadi'i. Mereka suka mentahrif, yaitu apa? Menyelewengkan makna ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, kamilatun ghairu makhluqat. Semua sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Contoh misalnya ilmunya Allah, ya. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu dan tidak akan pernah lupa. Itu ilmunya Allah. Azaliyatun atau daimatun azaliyat. Kata Imam Muzani, semua sifat Allah itu kekal abadi dan sudah ada sejak dahulu kala. Contoh masalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah sudah ada sejak dahulu kala. La yadillu rabbi. Allah ilmunya sudah ada sejak dahulu kala. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Ilmunya Allah sempurna. Adapun ilmunya makhluk, ya, dulunya baru lahir, apakah sudah tahu ilmu? Enggak ada. Allah mengatakan wa kanal insanu dzaluman jahula. Asalnya manusia itu dzalum, zalim dan jahil. Enggak ada yang apa? Baru lahir tahu ilmu, tahu makna tauhid dan sebagainya, ada yang tahu. Meskipun secara fitrah terlahir dalam keadaan apa? Yang tahu kepada Allah, namun secara ilmu enggak tahu. Makanya kata seorang penyair Arab, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan alim. Kemudian setelah dia belajar ilmu, apakah ilmunya kekal abadi? Enggak ada, enggak lupa, enggak lupa. Ya, manusia, ya pasti ada lupa. Itu ilmunya manusia, ada kekurangan. Itu pun ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Adapun ilmunya Allah luas, meliputi segala-galanya. Dan ilmunya Allah tadi tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Itu makna daripada daimatun azaliyat. Ilmunya Allah itu selama-lamanya kekal abadi. Wa laysat bimuhdatsatin fatabit. Dan bukan sesuatu yang baru sehingga dia akan sirna. Jadi dalam kalam Allah tadi. Wala kana rabbuna naqisan fayazid. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah Allah itu dulunya ada kekurangan kemudian menjadi sempurna. Enggak, kesempurnaannya sudah ada sejak dahulu dan selama-lamanya. Wal awwalu wal akhir. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Artinya sekali lagi tidak ada kekurangan sama sekali dalam sifat-sifatnya. Kata Imam Al-Muzani lagi, jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhlukin. Sifat-sifat Allah tersucikan dari penyerupaan dengan sifat makhluk. Kalaupun ada persamaan dalam kata, tidak ada masalah. Allah hidup, kita hidup.
Tapi nggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Dan inilah yang juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah berkata, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhluk. Semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Dia punya ilmu, namun nggak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yati. Dia melihat, namun nggak sama dengan penglihatan kita. Demikian seterusnya. Maka tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kata Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari, man sabbahallaha bisyai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Seperti tadi, menyamakan kalam Allah dengan makhluk, maka kafir kata para ulama. Meskipun ini pengkafiran secara umum, bukan secara fulan dan fulan, si B, si King. Wa kasurat anhu fitanul wasifin. Dan bagaimanapun orang itu mensifati Allah, nggak akan sampai kepada kesempurnaan sifat Allah. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di awal kitab beliau Ar-Risalah, beliau mengatakan, la yablughul wasifuna kunha adhamatihi alladhi huwa kama wasafa bihi nafsahu. Tidak akan bisa orang yang mensifati Allah sampai kepada hakikat sifat Allah, sifat keagungan Allah. Makanya kata Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah ciptaan Allah, jangan pernah merenungkan sifat ataupun zat Allah, karena akal nggak akan mungkin sampai kepada hakikat mensifati Allah. Ya, cukup kita menetapkan saja. Kemudian kata Imam Al-Muzani, qaribun bil ijabati inda su'al. Allah maha dekat dengan hambanya ketika hamba memohon kepadanya. Ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 186 yang ada kaitan dengan masalah puasa. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, iman dan waktu saja. Ya, dikala bulan suci Ramadan sering kita mendengarkan ayat-ayat puasa. Mulai Al-Baqarah 184, 85, dan 86 diantaranya. Ada yang ingat? Masa cuma Ramadan? Hah? Ya, lanjutkan. Nah, lengkapi. Cukup itu aja. Awalnya apa? Wa idza sa'alaka apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diri itu, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepada. Kata para ulama, ayat ini berkaitan dengan anjuran berdoa kepada Allah, terutama dikala bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara dalilnya ini, Allah menyelipkan di antara ayat puasa tentang doa. Maka doa di bulan suci Ramadan, doa yang mustajab. Allah mengatakan tadi, apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Ini sifat dekatnya Allah dengan hamba. Namun sudah kita sampaikan, dekatnya Allah bukan dengan zatnya. Bukan zatnya Allah nempel dengan hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Allah zatnya di atas aras, namun ilmunya di mana-mana. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit, ilmunya di mana-mana. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, Allah dekat dengan hambanya ketika hamba memohon kepadanya, namun dia zatnya di atas arsy. Kata beliau, ba'idun bitta'azzuzi la yunal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaannya tidak mungkin bisa dikalahkan. Ini menunjukkan tentang keagungan Allah. Maka wajib kita mengagungkan Allah sama.
Dia tinggi di atas arasnya. Ini kata para ulama menggabungkan antara sifat ketinggian Allah dengan sifat kedekatan Allah. Tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Kan sering kalau kita membahas Allah itu sifatnya al-ulu, tinggi di atas langit, tinggi di atas arsy. Sering yang bertanya, lu bagaimana Ustaz dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kata para ulama, dekat itu enggak harus nempel, enggak harus dempet. Ya. Contoh ya, pulau istilahnya Lombok dekat dengan Pulau Jawa. Kita dibandingkan dengan Sumatera tentunya. Kata-kata dekat, apakah Pulau Lombok nempel di Pulau Jawa? Enggak. Kata-kata dekat enggak harus demikian. Ya, misalnya antum di sini yang sudah punya keluarga di luar pulau sana, kalau kangen mengatakan, ya aku selalu dekat denganmu meskipun aku di Surabaya. Kan begitu, ya kan? Apakah terus nempel? Enggak. Namanya dekat. Iya. Intinya sekali lagi kata-kata dekat enggak harus nempel. Sama dengan pembahasan kita ini, kata Pak ulama, Allah dekat dengan hambanya, yaitu dengan pengawasannya, dengan ilmunya, pendengarannya. Maka tidak ada kata-kata pertentangan antara sifat ketinggian Allah di atas aras dengan kedekatan Allah bersama hamba-hambanya. Kata Imam Al-Muzani lagi, alin ala arsyih. Ini akidah ahli sunnah yang beliau tegaskan di awal kitab. Ya sudah kita bahas dalam awal kitab, Allah tinggi di atas arsy. Ini akidah ahli sunnah yang sejati. Akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akidahnya semua imam ahli sunnah mengatakan Allah di atas aras, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Ya. Dan ini juga akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, namun banyak ditinggalkan oleh yang mengaku sebagai pengikut Syafi'i. Ba'inun min khalqihi, namun Allah terpisah dari makhluknya. Ini yang dikatakan tadi, Allah dekat dan harus nempel. Terpisah dia dengan makhluk. Ya. Maujudun, Allah itu ada. Walaysa bima'dumin wala bimafkud. Allah itu bukan tidak ada dan tidak hilang. Dia ada ya untuk selama-lamanya. Hidupnya sekali lagi tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik, mungkin yang bisa kita sampaikan dari pembahasan poin ke-7 dan ke-8 yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Semoga bermanfaat dan semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pertanyaan atau yang kurang dipahami silakan ditanya. Itu barang Lutfi. Kepada Ustaz, pemaparan materinya. Jadi dapat kita simpulkan tadi kita menjelaskan tentang yang pertama dari sifat Al-Quran, itu bukan makhluk, melainkan kalamullah. Kemudian yang kedua dan kita bahas tentang sifat-sifat Allah tadi. Mungkin dari audiens termasuk sini. Assalamualaikum Ustaz. Tanya Waalaikumsalam. Ustaz, kalau misalnya perempuan waktu kita nikah atau pas lagi melalui itu kan nggak hukum. Ada yang bilang bukan Al-Quran itu boleh karena Al-Quran masing itu ada di lain masing. Dengan penjelasan Ustaz. Ya, itu yang kita sampaikan akidah yang tidak benar sama sekali.
Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6 mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini berkaitan dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz atau kaitannya dengan Al-Quran yang di tangan para sahabat. Tanya kepada antum semuanya. Hah? Paham tidak ayatnya? Apabila ada orang musyrikin meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Di situ kalamullah yang dimaksud Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz atau yang ada di tangan para sahabat. Yang di tangan para sahabat. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dibaca oleh kaum muslimin, Allah namakan dengan kalamullah. Bukan yang di Lauhul Mahfuz. Makanya kata-kata itu kita luruskan tadi. Itu kata-kata yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Itu kata-kata yang tidak benar sama sekali. Itu bentuk pelecehan kepada Allah. Bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini bukan kalamullah. Bukan Al-Quran yang istilahnya original, itu adalah kopiannya lah, ya, ataupun ya apa istilah serepnya. Ini akidah yang ya kalau kita bahasa halusnya sesat nomor satu. Ya. Jadi kalaupun masalah fikihnya tadi masalah khilaf biasa, ya, apakah boleh yang kalau mau istilahnya lebih meyakinkan ya baca saja lewat ya aplikasi ya HP. Ini lebih selamat bagi yang tadi haid ataupun nifas, karena khilaf para ulama apakah boleh menyentuh Al-Quran bagi yang tidak, itu memang tadi keluar dari khilaf ya pakai aplikasi HP, ataupun kalau bisa kita hanya ya membaca di hafalan kita. Fattaqullaha masalah ini masalah yang istilahnya tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan akidah tadi yang mengatakan Al-Quran yang merupakan kalamullah hanya yang di Lauhul Mahfuz. Ini sesat menyesatkan. Berarti yang ada sekarang ini bukan kalamullah, berarti apa? Makhluk. Itu sekali lagi yang kita katakan tadi, hati-hati dengan apa? Ya, bersilat lidahnya orang-orang tersebut. Mereka nggak kuasa mengatakan Al-Quran makhluk langsung frontal karena takut langsung dikatakan kafir, maka cari ya tadi gaya bahasa yang halus. Ini sama saja sebenarnya mengatakan Al-Quran makhluk. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang lain. Saya boleh bertanya? Rasmus Paludan. Kalau misalnya ya, yang pertama tentunya segala bentuk pelecehan terhadap Al-Quran harus ada pengingkaran dari seorang muslimah. Cuma sebagaimana kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Ini bagi yang punya kekuasaan. Bisa nggak kita ya mencegah kemungkaran tersebut dengan power kita? Nggak bisa. Ya, di luar kekuasaan kita. Maka kata Rasul turun kepada tahap berikutnya dengan lisan. Ya, mungkin dengan kita apa tadi menampakkan bagaimana kesucian Al-Quran. Kehormatan Al-Quran wajib untuk dijaga. Tentunya mengingkari harus dengan ilmu. Tidak asal modal semangat saja. Jangan sampai ingin mengingkari suatu kemungkaran, kita jatuh kepada kemungkaran yang sama juga. Ataupun jatuh kepada kemungkaran yang lebih besar lagi. Makanya dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ada fikihnya istilahnya. Makanya dulu Rasul ketika di awal dakwah Islam, beliau melihat berhala-berhala banyak. Namun karena beliau belum punya kekuasaan,
tidak diotak-atik berhala itu. Sampai ketika apa? Fathu Mekah. Ini harus semuanya dengan hari ini. Ada kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika perang dengan bangsa Tartar. Ya, waktu itu kaum muslimin masih lemah. Beliau dan para murid beliau melihat tentara Tartar yang kafir lagi mabuk-mabukan. Kata sebagian murid beliau, kenapa? Wahai guruku, engkau nggak melarang mereka mabuk-mabukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau aku melarang mereka mabuk-mabukan, lalu mereka sadar, mereka akan membantai kaum muslimin. Biar sekarang saja mereka mati. Daripada apa? Ya, membantai kaum muslimin. Artinya diperhitungkan kemaslahatan dengan kemadaratan. Jadi sekali lagi, dalam amar ma'ruf nahi munkar butuh al ilmu, butuh al fiqh. Yang masalah tadi. Ya, apakah dengan kita mengingkari sampai naudzubillah min dzalik membalas kita dengan membakar kitab-kitab mereka misalnya, ya, atau mungkin sampai sebabnya kelompok teroris membunuh orang kafir yang tidak halal, ya, bunuh misalnya, ini sekali lagi tidak benar sama sekali. Namun kalau kita nggak bisa dengan lisan, kata Rasul, fabi lisan atau fabi kalbi, mengintai dengan apa? Ya, dan itu sudah apa? Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fattaqullaha mastata'tum. Namun yang paling penting jangan sampai hanya sekedar keluar-keluar saja, ya, membela Al-Quran, tapi tadi meyakini Al-Quran yang ada sekarang hanya di Lauhul Mahfuz yang kalamullah. Ini sama juga dengan melecehkan apa? Al-Quran. Wallahu ta'ala. Dan kalau ada kejadian-kejadian kontemporer, selayaknya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti fatwa para ulama. Jangan bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Wallahu ta'ala. Berarti Ustaz, kalau misalnya kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, berarti memang sikap kita harus sikap kita yang kita ambil adalah mengingkarinya tadi. Jelas harus. Semua bentuk pelecehan terhadap Al-Quran, jangankan sampai diinjak-injak naudzubillah min dzalik. Misalnya saja mentakwil tadi, mentakwil Ar-Rahman alal asistawa, istawa ditakwilkan dengan istaula menguasai. Ulama mengingkari dengan keras. Ini kelakuan kelompok Jahmiyah yang melecehkan sifat-sifat Allah. Karena kalau diperhatikan, kata-kata istawa ditakwilkan, istaula menguasai, ini bentuk pelecehan kepada Allah. Coba antum terjemahkan surat Al-Hadid ayat keempat versi takwil tadi. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa. Kalau diartikan apa? Menguasai. Kemudian dia menguasai arsy. Paham enggak? Ada pelecehan di situ terhadap Allah. Itu apa? Hah? Enggak, bukan itu. Bukan masalah hari ini. Ada yang paham enggak? Hah? Kemudian dia menguasai arsy. Apa masalahnya dengan kata-kata kemudian dia menguasai arsy? Kok dikatakan itu bentuk pelecehan kepada Allah? Berarti ini yang merupakan titik pelecehan mereka. Kalau ditafsirkan, kemudian dia menguasai arsy, berarti sebelum itu ada yang menguasai arsy selain Allah. Kemudian Allah rebut. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ada sesembahan selain, ada Tuhan selain. Itu sekali lagi mereka nggak mikir kalau dalam takwilnya mereka ada bentuk pelecehan kepada Allah. Itu pun diingkari dengan keras oleh para ulama. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, takwilnya mereka istawa dengan istaula sama dengan kelakuan Yahudi ketika Allah perintahkan untuk mengatakan qulu hitta. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, ampunlah kami ya Allah, hitta. Ha, to dan tak marbuto. Orang Yahudi nggak mau mengatakan hitta. Mereka mengatakan hinto ditambahin nun. Ha, nun, to dan apa? Tak. Nah, tadi yang mentakwilkan istawa dengan istaula menambah lam. Istawa dikasih lam sebelum akhir menjadi apa? Istawa. Kata Ibnu Qayyim, alangkah miripnya lamnya mereka dengan nunnya apa? Yahudi. Paham ya? Tentunya para ulama mengingkari dengan keras setiap pelecehan terhadap
Al-Quran. Cuma tadi, bagaimana caranya harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustaz. Mungkin dari jamaah yang lain yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Eh, Sebelumnya tuh pernah dengar Ustaz berita yang ada tempat cetakan Al-Quran atau yang menulis Al-Quran yang sengaja menghilangkan beberapa bagian itu Ustaz. Jadi khususnya yang apa ya saya yang eh, belum hafiz atau belum benar-benar paham tentang Al-Quran itu bagaimana Ustaz kita mencari seperti yang benar itu bagaimana Al-Quran kita baca itu bagaimana. Jadi saya terus terang bingung sendiri hilang di itu di bagian mana dan segala kita kami nggak tahu. Ya, Terima kasih. Mas Antum. Yang pertama, seorang muslimah harus yakin tidak akan mungkin Al-Quran bisa ditambahi dikurangi. Tidak mungkin Al-Quran bisa diotak-atik, terutama dari segi tadi lafadznya. Karena Allah yang berjanji menjaganya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kalaupun berhasil ya beberapa saat saja, pasti suatu saat akan ketemu. Ini janji Allah, yakini sudah. Maka jangan pernah ragu. Ya. Apalagi kalau ya di negeri kita insya Allah masih banyak sifat. Ya. Maka ya kalaupun mau cari yang istilahnya mushaf, ya terutama di penerbit-penerbit yang terpercaya sudah. Ya. Jadi sekali lagi, apalagi mungkin yang terbitan dari Medina, itu luar biasa. Editannya itu pakar-pakarnya dan berlapis-lapis. Ya, jangankan ya ada sedikit kekeliruan cetak saja, ya mungkin istilahnya nggak jelas mereka apa nggak apa-apa. Ya, telitinya luar biasa. Intinya sekali lagi yang pertama yakin. Kalaupun ada yang berusaha dan ini memang ada orang-orang misionaris dan sebagainya berusaha untuk ya ngurang-ngurang dan sebagainya atau menambah-nambahi, namun yakin nggak akan mungkin bertahan lama. Cepat atau lambat akan ketemu juga. Dan yang perlu antum ya waspadai juga, bukan hanya orang yang di luar Muslim, yang mengaku Muslim, terutama dari kelompok Syiah Rafidhah, mereka lebih parah. Mereka meyakini Al-Quran yang ada sekarang itu hanya sepertiga. Ini juga pelecehan kepada Al-Quran yang banyak orang nggak sadar. Mereka Syiah Rafidhah, akidah mereka tentang Al-Quran ini sangat fatal. Kata mereka, seperti dalam kitab mereka, dalam di rumah saya ada kitab Usul Kafi kalangannya tokoh mereka Al-Kulaini mengatakan kanal Quran alladzi nazala bi Jibril ala Muhammad sallallahu sab'ata asyar alfi ayat. Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya 17.000 ayat. Yang ada sekarang tinggal berapa? 6.000, kata mereka cuma sepertiga saja, nggak original Islam apa Al-Quran yang ada sekarang. Nah itu bilang bahkan ini dikuatkan dengan buku mereka yang juga ada di rumah saya, judulnya saja sudah jelas pelecehan terhadap Al-Quran. Judulnya Faslul Kitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Ucapan yang paten tentang adanya penyelewengan di dalam Al-Quran, Kitab Rabbil Arbab, kitabnya Allah SWT. Yang wajib juga kita waspada, cuma yakin ya bahwa saya nggak mungkin mereka berhasil sampai selama-lamanya mengurangi menambahi Al-Quran karena sekali lagi Allah yang berjanji menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab selain Al-Quran yang tidak Allah jamin keasliannya ya karena sekali lagi beda dengan Al-Quran yang Allah jamin dengan firman-Nya tadi wa innalahu lahafizun. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Sama saya satu lagi saya ingin bertanya, Ustaz. Yang lain dulu. Oke, silakan. Silakan mungkin dari jemaah yang ingin bertanya. Baik, izin tanya Ustaz, ada 2 pertanyaan.
Yang pertama, untuk sifat Allah ini yang kita ketahui itu mulai dari ada waktu SD sampai sekarang ada yang 10 sampai 9 yang terbilang tidak terhingga, tapi yang kita ketahui dengan adanya keterangan itu ada 99, yang mana yang lebih aman untuk kita dalam mengimani ini, Ustaz. Yang Ya, kedua, yang wajib diimani bahwasanya sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Sebagaimana nama Allah. Adapun 99 hanya sebagian saja. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin walak samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alam tau adan min khalqik au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Kemudian kata Rasul, yang engkau simpan dalam ilmu gaib. Jadi ada nama-nama Allah yang disimpan dalam ilmu gaibnya. Dan kata para ulama, setiap nama mengandung sifat. Kalau nama Allah tidak terbatas dengan bilangan, karena ada yang disimpan dalam ilmu gaibnya Allah, berarti ada sifat-sifat Allah yang juga apa? Disimpan dalam ilmu gaibnya. Demikian pula tadi, kalau kita hanya membatasi sifat hanya beberapa saja tadi, 20 seterusnya, mana itu sifat misalnya rahmah, kasih sayang Allah, sifat cinta, sifat murka, sifat istiwa, sifat Allah punya tadi al-yadan, kedua tangan, wajah. Kenapa nggak disebutkan? Sekali lagi, menunjukkan kesalahan pembatasan sifat-sifat dengan bilangan tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, itu tadi kan kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk mempelajari itu mana sifat Allah. Maka di sini mungkin kita sebagai yang tenaga medis, terima dokter di sini, itu kan bertafakur dengan ilmunya Allah dari makhluknya Allah. Itu apakah termasuk dalam mempelajari sifat Allah atau bagaimana? Ya, yang pertama memang kalau dalam ilmu kedokteran, karena saya juga dulu pernah sekolah SMA itu milih jurusan A2 kalau nggak salah, jurusan biologi. Ya, artinya luar biasa kalau dalam rangka merenungkan ciptaan Allah sebagaimana dalam sabda Rasul tadi, tafakkaru fi khalqillah, renungkanlah ciptaan Allah. Dan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian, tubuh kalian tidaklah kalian memperhatikan. Mulai dari ujung rambut kita, ujung kaki kita, sampai ujung kaki kita, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Semakin kita renungkan, semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan sebetulnya dengan tauhid rububiyah. Tapi ada kaitan juga dengan tauhid al-asma wa sifat. Kalau manusia luar biasa istilahnya, penciptaannya ini menunjukkan akan ilmunya Allah. Kata para ulama misalnya seperti langit dan bumi, bagaimana indahnya langit dan bumi. Kata para ulama ini menunjukkan Allah itu al-alim. Karena nggak mungkin ciptaannya bagus kecuali apa yang menciptakan al-alim, yang memiliki apa ilmu. Ya. Jadi sekali lagi kaitannya erat. Ya, antum istilahnya mendalami ilmu medis, kedokteran sebagainya, ini semakin menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang utama tetap dipelajari mengenai asma Tetap harus ya. Oke, juga harus. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan kepada para jamaah. Mungkin yang online ada yang bertanya. Ya, silakan. Kalau tidak ada lagi, tafadhol. Izin Ustaz, saya ingin Iya. bertanya Ustaz. Hukum bagaimana ada orang yang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran Ustaz? Mungkin dalam dikatakannya untuk ilmu sihir atau apa, itu apa sama kayak ditakwilkan yang seperti tadi Ustaz? Sama satu lagi tentang kayak misalnya yang barusan saya lihat tadi kayak surat Yusuf ayat 31 yang biasanya digunakan kalau misalnya untuk menarik memikat lawan jenis seperti itu. Ya itu Ustaz. Bagaimana maksudnya Ustaz? Ya, yang pertama sihir hukumnya kufur akbar. Dalam artian kata ulama, definisi sihir di sini adalah kerjasama ittifaq baina al-kahin wa syaitan minal jin. Ya, namanya sihir itu kesepakatan
antara dukun, tukang sihir, paranormal dengan setan dari kalangan jin. Harus ada hukum ya timbal balik. Jin atau setan dari kalangan jin akan membantu dukun tersebut atau pasien dukun dengan syarat sang dukun atau pasien dukun melaksanakan semua perintah setan jin tersebut. Dan intinya perintahnya harus kufur kepada Allah. Ya, makanya Rasul mengatakan man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, dia telah kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang datang ke dukun saja kata Rasul kafir, apalagi dukun. Karena dukun nggak mungkin menjadi dukun yang sejati, bukan dukun pijat ya, bukan dukun bayi, namun dukun yang betul-betul mengaku tahu yang gaib, bisa tadi menyembuhkan, bisa mengabarkan hal-hal yang gaib. Itu semuanya kata para ulama pasti ada kerjasama dengan setan dari kalangan jin. Dan dia sebetulnya budaknya setan jin. Nah, makanya jin tidak mungkin membiarkan dia gratisan dapat pelayanannya. Harus dia apa? Bayar dengan kesyirikan kekufuran. Meskipun terkadang hanya ya tadi misalnya punya mencampur adukan sebenarnya ayat dengan apa? Ya, istilahnya ya dim salah dimnya dim. Ya, makanya kalau pernah antum lihat jimat itu biasanya ada ayat kemudian dicampur dengan kata-kata yang nggak jelas. Dan di situ kata ulama pasti di situ ada permintaan tolong kepada anjing. Nah, ayat-ayat itu hanya sekedar apa istilahnya ya abang-abang lambi lah, sekedar untuk menarik orang bahwa ini Islam. Nggak ada dukun Islam, ya nggak ada syirik Islam. Yang penting tadi haram datang ke dukun dan datang ke dukun hukumnya syirkun akbar. Apalagi sampai tadi sihir, ya sepakat ulama mengatakan kufur akbar. Wallahu a'lam. Ini Ustaz, mungkin maksud saya, jadi tadi tuh kayak yang dia itu dukun ya, tapi kayak mengatasnamakan ulama, dai Sama, dan sama saja. Hakikatnya dia adalah apa tadi kerjasamanya dengan ya, karena hakikat kata nama tidak bisa merubah apa namanya ustadz, kiai ataupun wali, tapi kalau kelakuannya tadi kerjasama dengan setan jin tetap dukun, tukang sihir yang kata Allah Subhanahu wa taala innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut wa Marut, sesungguhnya kami adalah ujian, jangan kufur dengan belajar sihir. Makanya kita diajari oleh Allah, minta perlindungan kepada Allah, wa min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul mereka atau menyanyi sihir. Ya. Sekali lagi, yang paling penting lihat hakikatnya, jangan namanya. Nama bisa dirubah-rubah. Tadi ada, ya mungkin syirik Islam, itu Islam tidak ada sebetulnya. Cuma sekedar menarik orang menipu umat. Nah. terima kasih Ustaz. Mungkin dari jemaah ada yang bertanya lagi? Oke. Jika tidak ada, marilah kita tutup. Selesaikan Ustaz. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.